Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini saya beri tema rahasia mendapat berkat Tuhan. Terambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-24. Saya hanya akan membacakan hingga ayat yang ke-16. LAI memberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, berdasarkan ayat yang saya baca ini, kita dapat pelajaran bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memelihara kehidupan umatnya. Tidak peduli dia sesuku dengan kita atau tidak, tidak peduli dia seiman dengan kita atau tidak peduli orangnya seperti apa, tetapi Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Rahasia yang pertama untuk mendapatkan berkat Tuhan yaitu terbuka dengan Tuhan. Janda ini, dia tidak malu-malu mengakui kelemahannya. Dia tidak segan-segan berbicara jujur dengan Elia bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Di sini dia jujur dengan kelemahannya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita malu untuk menceritakan kekurangan kita kepada orang lain. Tetapi janda ini mengajarkan ke kita bahwa kita mesti terbuka dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi persoalan kita, kita terbuka dengan Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar. Bukannya dia tidak tahu apa yang menjadi masalah kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita belajar untuk terbuka dengan Tuhan. Tuhan menuntut kejujuran umatnya. Dan yang kedua, yang perlu kita belajar dari janda ini ialah dia percaya akan firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jadi janda ini bukan hanya terbuka dengan masalah yang dialaminya, tapi dia percaya. Dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, ketika apa yang dia sampaikan, dia tahu bahwa ini adalah hamba Tuhan. Maka setiap perkataan apapun yang dia sampaikan pasti akan terjadi. Nah, ini kelebihan dari janda di Sarfat ini dengan janda-janda yang ada di Israel. Nah, wilayah Sidon ini adalah wilayah bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi janda ini, dia yakin bahwa jika yang datang ini adalah hamba Tuhan, adalah utusan Tuhan, maka setiap firman yang dia katakannya pasti akan terjadi. Jadi janda ini percaya kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapinya. Tuhan bukan manusia yang bisa menipu. Tuhan bukan manusia yang bisa ingkar janji. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan akan menggenapinya. Dan yang ketiga, supaya kita mendapatkan berkat Tuhan ialah taat pada firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Di ayat yang ke-15, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu
lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan menggenapinya. Janda ini bukan hanya percaya, tetapi dia membuktikan imannya itu lewat ketaatan akan perintah Tuhan. Ketika Elia menyuruhnya untuk membuat roti bagi Elia, janda itu tidak berbantah-bantah, dia tidak menolak. Tetapi firman Tuhan katakan lalu pergi. Berarti dia langsung pergi tanpa berbantah-bantah, tanpa berkomentar. Dia pergi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh sang nabi. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Hidupnya terpelihara. Ini yang membedakan janda di Sarfat dan janda di Israel. Dia terbuka dengan Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan. Dan dia taat pada perintah Tuhan. Dan di akhir dari cerita ini, firman Tuhan yang kita baca ini, janda ini bukan hanya jasmaninya yang diberkati, tetapi rohaninya pun bertumbuh. Imannya semakin bertumbuh karena dia melihat dan menyaksikan sendiri. Bahkan di ayat 24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai orang percaya, kita harus belajar dari janda ini. Belajar untuk terbuka dengan Tuhan. Bawa segala masalah kita, apa yang menjadi pergumulan kita, bawalah kepada Tuhan. Dan yang kedua, percayalah pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, taatlah melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita. Biar firman Tuhan pada saat ini memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.